Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pengelolaan sumber daya air, sesi yang ketiga. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita dengan lanjutan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalau kita perhatikan dari slide ini, nomor 1, nomor 2 itu sudah selesai kita bicarakan, yaitu berkenaan dengan reservoir, retarding basin, dan pond. Ya. Kemudian masuk yang nomor 3. Flood mitigation measure yang ketiga itu adalah mengurangi peak flow dengan meningkatkan kecepatan aliran melalui normalisasi penampang sungai atau river channel improvement. Nah, untuk ini di river channel improvement ini yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan kecepatan aliran. Artinya adalah dengan cara meningkatkan roughness coefficient dari saluran tersebut. Mari kita perhatikan ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau penampang sungai sebelum kita normalisasi atau sebelum kita perbaiki, maka dia itu seperti yang sebelah kiri ini. Ini adalah long sectionnya, bisa saja dasar sungai atau saluran tersebut gradual seperti ini, tidak teratur ya, sehingga kalau ada aliran dari upstream dia itu akan tertahan dan bisa membuatkan aliran yang turbulen ya. Kemudian kalau kita lihat cross sectionnya, mungkin saja ke arah cross section pun bentuknya seperti garis yang putus-putus ini ya, sehingga dia di samping dasarnya juga tidak smooth, kemudian dindingnya juga seperti itu. Untuk kondisi yang seperti ini biasanya itu roughness coefficient atau tahanan dari aliran tersebut besar. Oleh karena itu maka kita lakukan river channel improvement itu dengan cara seperti ini. Perhatikan yang sebelah kanan ini untuk long section satu aliran sungai atau kanal ya. Yang pertama, kalau kita lakukan perbaikan terhadap dasar saluran atau dasar sungai, maka kita akan mendapatkan slope, bed slope-nya itu teratur. Ya, teratur artinya kalau kita bilang S0 5 meter per 1 kilometer gitu, dia itu memang 5 meter per itu lurus seperti itu. Nah, kemudian dengan demikian berarti itu kemiringan aliran, permukaan aliran juga akan smooth seperti ini, dan kemiringan energinya pun tidak banyak head loss-nya. Nah, oleh karena itu maka kondisi ini setelah kita lakukan perbaikan ini dengan perbaikan penampang sungai dengan yang garis tebal ini, maka kita akan mendapatkan satu geometri penampang secara horizontal, secara memanjang dan secara cross section itu teratur seperti ini. B-nya tahu, H-nya tahu, θ-nya tahu, sehingga kita properti hidrolis dari saluran ini itu jelas. Jadi tidak ada lagi keraguan tentang properti hidrolisnya. Sehingga dengan properti hidrolis seperti ini maka kita bisa dapatkan V sama dengan /N R pangkat 2/3 SF. Ingat ya, SF ini dalam rumus Mending itu biasanya S saja, tapi sesungguhnya S ini adalah kemiringan energi ya. Jadi kalau alirannya aliran homogen ya atau uniform, maka ini tiga-tiga ini sejajar. Bed slope, surface slope, surface water slope, dan energy slope itu sejajar sehingga bisa pakai S0 ya. Tapi ingat bahwa pada prinsipnya ini adalah energi ya. Nah, R itu adalah jari-jari hidrolis sama dengan luas penampang bagi P itu biasanya udah tahu ya, Q sama dengan V kali A. Nah, kalau begitu apa dampak dari river channel improvement itu? Dampaknya adalah N-nya tambah kecil. Karena
tambah smooth. Kemudian SF-nya tambah besar. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau ini tambah besar, ini tambah kecil, maka V-nya akan tambah besar. Kalau V tambah besar, untuk Q yang sama, dia akan mendapatkan H, dalam hal ini tinggi air, tambah kecil. Jadi itulah fungsi dari mengurangi peak flow atau tinggi muka air dengan cara river channel improvement. Ya, saya kira ini cukup jelas dalam mata pelajaran hidrolika. Ini sudah sering mungkin kalian dengar, ya. Ini ada repetitionnya, tapi prinsipnya seperti itu. Nah, berikutnya ya dari measure yang di atas tadi, ya, itu setelah river channel improvement ini mengalihkan debit banjir ke floodway atau flood bypass. Ini adalah cara keempat untuk mitigasi banjir, ya. Sekarang coba kita perhatikan bagaimana prinsip kerja dari floodway ini. Nah, floodway itu fungsinya adalah mengalihkan sebagian debit banjir pada suatu sungai tertentu ke sungai lain, ya. Kalau ini bisa ke sungai lain atau ke sungai itu juga di bagian downstream. Jadi bisa seperti sketsa ini, layout ini, ya. Nah, kemudian kalau begitu apa yang diperlukan supaya ini bisa berfungsi? Karena begini, kalau debitnya kecil, floodway-nya nggak perlu ada air ke sana, namanya pun waktu banjir saja. Nah, oleh karena itu di sini diperlukan adalah membuat hydraulic structure yang bisa mengatur pembagian air ini untuk return period tertentu. Contohnya, ya, ini biasanya dibuat check dam ke arah sungai yang mau kita alihkan airnya itu. Check dam ini tugasnya adalah untuk mengempang air itu sebagian supaya bisa berpindah ke floodway untuk debit tertentu, ya. Nah, kemudian untuk debit yang minimum dia harus bisa lewat di sini gitu. Jangan pula debit minimum pun dia tergenang masuk ke floodway. Nah, untuk ini biasanya untuk check damnya ini seperti check dam ini, ya. Itu biasanya dibuat sluiceway di sini. Kemarin waktu saya ceritakan tentang retarding basin, ini juga ada saya ceritakan, ya. Tetapi ini prinsipnya saya ulangi sekali lagi, ya. Ini check damnya ini bisa berbentuk seperti ini, ya. Ini kita buat berbentuk bendung. Kemudian di bawah ini ada sluiceway, gini, sluiceway tanpa pintu. Artinya kalau debitnya debit banjirnya nggak besar, dia tidak ada yang masuk ke spillway. Nah, kalau debit banjirnya contohnya sampai setinggi H di depan check dam ini, maka H itu sama dengan P tambah H kecil di sini, ya. Nah, kalau begitu berarti di spillway akan keluar air sebanyak ini. Nah, artinya kemari tidak akan seluruhnya air masuk ke sini, tapi sebagian masuk ke floodway. Berapa banyak air masuk ke spillway? Itu rumusnya adalah ini. Biasanya spillway itu konstruksinya adalah broad crest weir seperti ini, seperti spillway, ya. Seperti spillway itu broad crest weir atau bendung ambang lebar namanya. Itu dengan rumus aliran seperti ini, ya. Dimana ini adalah IC di atas mercu itu ketinggian kritis. Nah, setelah kita masukkan besaran ini semua, maka rumus untuk ini adalah CD kali CV 2/3 kali 2/3 G pangkat setengah kali B kali H. Hanya perhatikan, ya, tinggi yang ini, ya, dikali pangkat 3/2. Nah, ini rumus ambang lebar. Kemudian yang masuk ke sluiceway tadi itu rumusnya yang ini. Q sama CD kali A akar 2 GZ pangkat 0,5, di mana Z adalah titik berat ini ke permukaan air. Itu sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya. Nah, dengan begini yang penting adalah kita tentukan H maksimum ini. Berapa H maksimumnya supaya kita bisa H maksimum ini tentukan dari mana? Pertama adalah tinggi air di sungai ini pada saat
Q design yang kita tetapkan. Q desainnya adalah Q return period berapa. Setelah itu tentukan H maksimumnya, sehingga debit maksimum yang kemari itu bisa diatur dengan cara melebarkan, mendesain lebar dari bendung ini. Jadi dengan demikian maka air itu sudah tertentu ke sana, sisanya yang masuk kemari. Dan apakah sisanya ini sudah bisa ditampung oleh penampang sungai atau saluran yang di bawah cek dam ini? Nah, ini penting direncanakan sesuai dengan kapasitas desain penampang sungai di downstream dari cek dam. Ya, jadi kalau demikian, kalau ini sudah kita tentukan, berarti sisanya harus buang ke sana. Jadi spillway-nya yang didesain lebarnya, ya, karena tingginya sudah pasti tertentu dengan penampang sungai itu. Kita ambil dulu yang bisa lewat, sisanya yang ke sini. Ya, inilah fungsi floodway. Jadi apa gunanya dibuat floodway ini? Dengan demikian maka semua kawasan di sekitar sungai yang nomor 1 ini tidak akan banjir lagi karena sudah kita tetapkan besarnya sesuai dengan Q desainnya, ya. Nah, yang berikutnya, ya, ini nomor 6 saya kira, ya. Coba kita lihat. Nomor 5, melindungi properti khusus. Namanya flood proofing, ya. Ya. Jadi ini kalau ada, ya, properti khusus, contohnya perkantoran gitu, ya, atau wilayah industri, kawasan industri gitu, atau kawasan permukiman tertentu, atau ada yang perlu dilindungi lah secara khusus, maka itu perlu dilakukan flood proofing namanya. Karena flood proofing ini fungsinya sebenarnya begini, kalau kita menunggu sungainya diatasi banjirnya, mungkin karena itu biayanya mahal, mungkin lama. Sementara proyek-proyek khusus kita ini atau properti khusus kita ini mungkin tidak terlalu luas dibandingkan dengan apa yang harus dilindungi dengan tanggul sungai gitu, atau floodway, bikin floodway. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan perlindungan kawasan ini, ya, kawasan khusus tadi dengan cara seperti ini, ya, melindungi kawasan tertentu dengan membuat tanggul atau dinding penahan banjir. Nah, ini kawasannya atau wilayahnya yang kita bendung, sehingga ini di dalam ini air walaupun sungai ada di sampingnya ini tidak banjir. Nah, jadi ini kawasan khusus tadi kita lindungi dengan cara dike atau wall, atau dengan membuat, ya, kolam dan pompa. Jadi kolam ini, kolam detensi ini dan pompa, karena kalau udah dinding seluruhnya begini mungkin airnya kan nggak bisa keluar nih. Jadi kalau begitu kita buat kolam tampungannya dan kita pompa. Nah, ini namanya melindungi kawasan atau properti tertentu. Biasanya kawasan industri, perkantoran, kalau pas letaknya adalah di floodplain, ya. Jadi kalau letaknya di daerah banjir, ya. Nah, ini cara yang harus dilakukan. Kedua, itu ada rekayasa konstruksi yang aman banjir. Bisa dilakukan begini. Karena ini adalah muka banjir selalu ada di atas permukaan tanah, maka mungkin bangunan-bangunan pada, ya, properti tertentu tadi dibuat model basement seperti ini. Jadi basement ini itu kedap air sehingga aktivitas pada gedung atau bangunan ini itu bebas dari air. Itu teknik land proofing yang bisa dilakukan, termasuk dengan pompa dan kolam, ya. Jadi ini land proofing. Sekarang kita lanjutkan land management. Ini cara yang ke-6.
Jadi land management ini adalah sebenarnya seperti saya katakan pada awal kuliah kita kemarin adalah kegiatan yang bijak. Ini kita melakukan hampir di seluruh watershed. Watershed itu maksudnya daerah tangkapan hujan dari satu sungai atau satu aliran atau stream. Jadi mulai dari hulu sampai hilir itu di dalam watershed itu bisa dilakukan namanya land management. Saya kasih contoh sini adalah penghijauan ya. Penghijauan itu bisa di gunung, bisa di pantai, bisa di middle stream. Jadi contohnya penghijauannya adalah reboisasi, hutan lindung, hutan produksi, road canopy, hutan kota, taman dan lain-lain. Jadi ini semua termasuk penghijauan. Kenapa penghijauan ini penting? Karena ini sebenarnya salah satu cara yang paling efektif untuk memperbesar infiltrasi, yaitu dengan akar tanaman. Jadi kalau hujan itu jatuh ke daun pohonan atau tanaman, maka dia itu energinya tidak sama dengan yang jatuh ke bare soil gitu, atau tanah yang kosong. Kalau masuk ke bare soil, itu tanah yang kena itu akan tersegregasi, lama-lama porinya tertutup gitu ya. Tapi kalau masuk ke tanaman, maka energinya direndam oleh daun tanaman, dia meleleh melalui dahan, pohon, dan dia gampang masuk ke akar. Dari akar dia nembus tanah kan, jadi ke tanah dia masuk. Jadi dia adalah paling efektif untuk mengisi air tanah, pohon, akar tanaman. Oleh karena itu maka di mana saja pohon itu ditempatkan, maka dia akan berfungsi sebagai pelindung banjir, karena dia akan meredam runoff atau meningkatkan infiltrasi. Nah, ini penting ya. Jadi artinya di halaman rumah kita bikin satu pohon saja itu akan mengurangi runoff. Pinggir jalan ada pohon, makanya sayangi pohon gitu ya. Jadi asal ditanam satu pohon, kita sudah berkontribusi sesuatu untuk penanggulangan banjir ya. Walaupun satu, itu berarti kalau kita 1 juta orang udah 1 juta pohon kan, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan di semua tempat ya, bisa dilakukan di semua tempat dengan cara melakukan ini. Nah, kenapa disebut reboisasi? Karena memang awalnya memang hutan itu adalah fungsinya hutan lindung, tapi sudah ditebang, sekarang tanam lagi gitulah maksudnya ya, supaya jangan mengirim runoff yang besar ke stream. Jadi penghijauan ini ya, itu seperti saya omongkan tadi, itu bisa dari mulai pantai sampai ke pegunungan ya, dari hilir sampai hulu. Jadi itu di mana saja dalam satu batas watershed itu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan air. Nah, kedua, untuk lahan pertanian. Di lahan pertanian ini biasanya kalau di daerah yang berbukit gitu ya, itu sketch sebelah kanan ini perhatikan ya. Ini kalau kita tidak lakukan satu manajemen ya, cara untuk menahan runoff ini, maka bukan hanya airnya yang ikut ke bawah, tapi erosi juga. Jadi erosinya itu akan mendangkalkan sungai ini, dan itu berpotensi untuk membuat pengurangan kapasitas daya tampung dari penampang sungai. Jadi pendangkalan namanya. Jadi oleh karena itu, maka untuk lahan pertanian, ini biasanya di upstream dari watershed kita ya, di middle stream dan upstream. Ini banyak terjadi lahan pertanian di daerah lereng seperti ini. Nah, itu perlu dibuatkan satu pengelolaan di lahan pertanian itu namanya green belt. Ya, green belt pada lahan pertanian di lereng bukit dengan cascade data sharing. Jadi ini pun perlu dibuat kalau dia terlalu terjal gitu, diredam energinya, dibikin cascade seperti ini, data sharingnya. Nah, dengan demikian, walaupun ini yang punya lahan itu sama, satu orang gitu ya, sebaiknya diantaranya ini, di tengahnya ini dibuat satu green belt, tanaman ya,
bisa saja umpamanya tanaman yang rumput atau tanaman pohon yang menghasilkan, yang kira-kira kanopinya tidak mengganggu ke tanaman yang sebelah kiri kanannya gitu ya. Nah, setidak-tidaknya dengan cara seperti ini maka yang dari atas ini akan tertahan di sini. Dan dari sini lagi sebelum sampai ke sungai ini juga ada riparian namanya ya, artinya jalur hijau. Itu juga harus begini. Yang paling dekat ke sungai pohon yang lebih besar, beranjak tambah ke sini tambah kecil, dan di sini rumput-rumputan gitu. Jadi semua sedimen akan tertahan di sini, dan itu sekalian untuk nutrisi bagi tanam-tanaman ini. Jadi oleh karena itu jalur hijau sungai sesungguhnya salah satu fungsinya adalah untuk meredam banjir. Karena apa? Karena dengan adanya cukup vegetasi di sini yang beragam ya, jangan sejenis, beragam, artinya ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian ada grass. Supaya apa? Supaya hasil erosi yang ada sampai di sini tidak sampai ke sungai. Nah, ini yang penting dilakukan untuk yang kedua, green belt pada lahan yang ini, dan membuat jalur hijau sungai atau river riparian. Ini penting. Kalau ini bisa kita amankan dalam satu wilayah sungai saja, itu sudah membantu banyak dalam flood mitigation. Ya, nah, apalagi kalau bisa digabungkan dengan reboisasi di sini tadi. Jadi dengan demikian maka erosi sungai itu, erosi lahan mereng ini juga bisa mengurangi degradasi kesuburan lahan dan sekalian mitigasi banjir ya. Kemudian yang berikutnya ya, dalam land management ini yang sering dilakukan itu adalah membuat embung. Ya, embung ini sama dengan detention fungsinya. Jadi embung itu multifungsi jadinya. Satu, untuk mitigasi banjir, kedua untuk persediaan suplai air untuk lahan-lahan pertanian yang ada di sekitarnya, atau mungkin juga untuk ternak atau air minum juga bisa ya. Pada musim kemarau susah air, maka embung-embung ini bisa digunakan sebagai itu. Jadi ini kegiatan ini ya, kegiatan land management ini juga bisa dilakukan dari mulai hulu sampai hilir. Tapi kalau yang sketsa yang ini yang khusus untuk data sharing sama lahan pertanian ini, umumnya itu ada di daerah kaki bukit atau middle stream ya. Nah, selanjutnya cara yang ketujuh ya, itu adalah flood early warning system. Nah, ini satu cara untuk menghindari, mitigasi namanya. Kalau banjirnya bagaimanapun nggak bisa dielakkan gitu ya, maka kita harus lakukan mitigasi, artinya penyelamatan atau pengurangan dampak. Maka salah satu caranya adalah membuat early warning system atau peringatan dini. Nah, peringatan dini ini ada kalanya kita belum berapa terbiasa ya dengan membuat ini, karena bagi kita mungkin masalah banjir itu kita pikir nggak apa-apa, tapi padahal bisa merenggut nyawa ya. Jadi oleh karena itu maka ini saya kira saatnya sudah harus kita perkenalkan kepada orang-orang yang tinggal di kawasan yang rawan banjir, apalagi yang berisiko tinggi ya. Nah, jadi alur pikir ya untuk membuat early warning system ini itu ada 4 segmen utama ya. Pertama itu adalah pemahaman tentang risiko. Jadi artinya kita harus memahami dulu, yang mau membuat early warning system ini harus memahami risiko, harus ada pengetahuan tentang risiko. Jadi pertama, risiko itu adalah tentang masalah apa-apa saja yang bisa terjadi ya, yang membahayakan, yang bisa merusak. Nah, kalau ada banjir pada sungai A, sungai B, sungai C, sungai C gitu. Jadi artinya
pada satu sungai tertentu harus ada orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman bahwa wilayah-wilayah ini ada daerah zona-zona tertentu yang berbahaya kalau banjir untuk retain period ini, retain period ini, retain period ini, begitu ya. Jadi harus risk knowledge, harus ada pengetahuan tentang risiko. Yang segmen kedua adalah monitoring and warning. Jadi ini apa yang mau dimonitor, gitu ya. Yang harus dimonitor itu adalah curah hujan, kemudian ketinggian air pada sungai, kemudian setelah ini tahu mau diapain, gitu. Itu harus ada orang yang memikirkan, ini kalau muka air seperti ini, curah hujan seperti ini dalam berapa jam akan sampai ke tempat yang berbahaya tadi, gitu kan. Nah, berarti harus ada juga orang yang mengerti tentang ini untuk memutuskan dia mau mengumumkan apa, gitu ya. Yang ke segmen berikutnya adalah diseminasi and komunikasi. Jadi ini adalah menyebarluaskan, setelah dipikirkan di sini ya, baru disebarluaskan kepada orang-orang yang tinggal atau orang-orang yang tinggal yang mempunyai resiko atas terjadinya banjir. Ya, jadi alat-alat komunikasinya harus jelas ini. Apakah melalui radio, melalui televisi, kemudian apakah melalui telepon, apa melalui handphone atau lain sebagainya. Ya, ini harus dipikirkan, dirancang. Kemudian yang terakhir itu adalah response capability. Kalau terjadi bencana, apakah koordinasi kita sudah atau official yang menangani banjir ini, kalau di Indonesia BPBD, kalau di daerah BPBD-nya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Kalau di nasional BPBN, artinya ini yang bertanggung jawab untuk ini, untuk mengkoordinirnya ya. Nah, berarti ada harus evacuation center atau pusat koordinasi untuk evakuasi. Kemudian ada tim rescue, search and rescue untuk penyelamatan ya. Kemudian ada yang menyediakan tempat penampungan, tempat pengangkutan evakuasi, obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, ini 4 inilah yang harus didesain dalam membuat satu konsep early warning system. Nah, kita lihat satu-satu ya. Pengetahuan tentang risiko seperti saya katakan tadi ya, ini perlu untuk mendesain ini supaya nanti kalau terjadi banjir ke arah mana yang harus didiseminasi, yang diumumkan gitu. Nah, oleh karena itu perlu wilayah-wilayah mana yang memiliki risiko tergenang untuk debit banjir. 5, 10, 25, 50, 100 dan seterusnya. Ini berarti harus ada orang yang mengerti tentang ini. Kalau debit banjirnya seperti ini, daerah yang berbahaya di mana gitu. Supaya nanti halo-halonya gitu ya, masih tahu itu ngubunginya segmen sektor sana gitu ya. Kedua, untuk debit banjir retain period berapa yang diperkirakan memerlukan tindakan evakuasi. Ini pun harus orang mengerti. Yang mengelola ini harus mengerti bahwa dengan laporan tentang curah hujan dan laporan permukaan air di tempat pengukuran itu ya kira-kira ini sudah perlu, daerah ini harus perlu evakuasi. Kalau yang ini hati-hati, yang sana harus sudah evakuasi gitu. Kemudian yang berikutnya, sarana prasarana apa yang diperlukan untuk emergency prevention dan evakuasi. Jadi dalam risk knowledge ini ya kita sudah harus standby. Dalam keadaan yang paling buruk kita sudah siap peralatan kita ya. Apakah peralatan evakuasi, jalan untuk evakuasi, tempat penampungan dan segala macam. Jadi risk assessment itu kira-kira seperti itu ya. Risk knowledge, pemahaman tentang risiko. Kemudian monitoring tadi. Ini sebelum diberikan keputusan mau diapakan ini, maka informasi data curah hujan penting. Jadi kalau demikian, sebenarnya early warning system ini harus kerjasama dengan BMKG, ya. Seperti contoh umpamanya Sungai Deli, gitu ya.
Sungai Deli ini ujungnya kan di kaki Gunung Sibayak sana, di Tanah Karo. Di Bandar Baru itu ada stasiun pengamat curah hujan yang dikelola oleh BMKG Sampali. Jadi kalau mau tahu seperti apa curah hujan yang lebat itu, ya ini harus real time, kita bisa monitor atau connect ke early warning system kita, stasiun yang ada di Bandar Baru. Kemudian di middle stream mereka punya stasiun pengamat namanya Tuntungan. Ya, di Tuntungan juga mereka yang kelola, itu BMKG. Itu satu sungai namanya Sungai Belawan, tetapi itu dekat itu dengan catchment Sungai Deli, bisa representatif itu hujannya antara Tuntungan dengan Sungai Deli, mungkin tidak terlalu jauh. Nah, tetapi intinya kalau memang mau dibuat satu sistem early warning system, kalau data pencatat curah hujan di salah satu watershed itu belum cukup, pasang. Ya, itu adalah bagian dari early warning system. Karena tanpa data itu nanti kita nggak bisa dapat segera informasinya, terlambat menginformasikannya, itu namanya bukan early warning system lagi, udah sempat hanyut kita baru kasih tahu kan, baru tahu. Nah, kemudian informasi mengenai data tentang tinggi muka air di tempat tertentu di upstream yang masih mungkin untuk orang di daerah downstream untuk menyelamatkan diri. Nah, ini kalau sekarang ini zaman sekarang bisa pakai telemetri, ya, bisa pakai sensor ya, sensor telemetri. Atau AWLR, kalau secara tradisional dulu AWLR. Tapi ini dua-dua ya, antara curah hujan dan AWLR ini harus merupakan satu input data yang harus kita masukkan ke satu server center supaya nanti di sana diolah ini. Tapi harus cepat ya, udah harus cepat, ini baru dikasihkan kepada otoritas yang memberikan diseminasi tadi. Nah, jadi kalau ini dua ini harus ada datanya, curah hujan dan data debit. Data debit ini sebenarnya muka air saja sudah bisa, karena biasanya kita bisa tahu rating curve-nya. Dengan debit sekian, kalau itu ada di titik ini, maka nanti kalau sudah sampai di daerah kota ini akan menjadi sebesar ini. Itu harus orang yang sudah melakukan simulasi debit untuk return period seperti saya katakan tadi ya. Nah, setelah ini didapat, itu setelah diolah, dianalisis dengan cara computerizing, maka dia harus bisa memberi keputusan cepat. Dia harus memberikan keputusan cepat, memberikan informasi kepada semua orang yang sudah ditugaskan untuk melaksanakan tugas diseminasi dan pemberitahuan kepada tempat-tempat di mana resiko banjir tadi ada ya. Jadi dia harus lakukan itu. Nah, diseminasi ini, diseminasi itu apa yang diinformasikan? Bahaya banjir. Bahaya banjir itu yang tahu, yang memutuskan tadi ya, yang di disaster center itu tadi. Nah, dia harus memberikan informasi itu dengan benar, maka dia harus lakukan dengan beberapa cara. Harus punya sarana HP atau handphone, baseband, television, handy-talkie, household warning. Jadi artinya begini, di diseminasi ini setelah disampaikan kepada masing-masing ini tadi, biasanya di pusat informasi pengolahan data itu udah tersedia ya, publik bisa masuk ke sana, bisa memberikan masukan berdasarkan monitor. Di situ ada televisi, ada SSB atau HT gitu ya. Jadi bisa diinformasikan kepada spot-spot di mana yang beresiko tadi ya, di mana yang beresiko itu diinformasikan melalui informasi ini. Nah, untuk ini yang nomor 4 ini efektif. Ada kalanya ya, handphone itu signal nggak bagus. Base telepon sekarang sudah jarang dipakai orang. Televisi juga mungkin bisa terganggu. Tapi HT ini umumnya itu tahan.
Nah, setelah ini sampai, pastikan ke section-section khusus tadi ya, tempat-tempat untuk mendiseminasikan itu sampai. Setelah sampai di sana, dia bisa memberikan informasi dengan menggunakan siren atau sirine ya, kemudian ada gentongan atau lonceng dan lain-lain. Tapi ini harus dirancang ya. Kalau siren bunyinya seperti ini, itu berarti sekian jam lagi hujan banjir udah sampai di titik ini gitu. Itu harus diinformasikan kepada wilayah-wilayah rawan banjir yang sudah diidentifikasi pada knowledge tadi ya, risk knowledge tadi ya. Jadi dengan demikian maka sistem ini akan berjalan dengan baik dan orang sempat untuk menghindar ya. Nah, kemudian response capability. Kalau sudah terjadi banjir ya, kalau sudah terjadi banjir atau mengantisipasi kalau banjirnya terjadi dan memerlukan tindakan, maka early warning system ya, satu sistem ini semua harus punya pusat pengelola evakuasi yang siap siaga 24 jam pada saat musim banjir. Karena dia harus menginformasikan selalu tentang kejadian banjir yang saya utarakan di awal tadi ya, dari mulai kejadian monitoring hujan, monitoring tinggi muka air, harus siap siaga. Kemudian menyiapkan pasukan penyelamat, search and rescue. Ini juga harus seperti pemadam kebakaran ini. Kalau ada bunyi sirine tet gitu, oh berangkat. Nah, berangkat kemana? Jangan asal lari aja nggak tahu kemana mau pergi gitu ya. Jadi dia harus ada SOP-nya. Kemudian menyediakan tempat penampungan sementara. Jadi dalam early warning system ini harus jelas kalau ada kejadian yang emergensi, ini wilayah rawan banjir yang ini dievakuasi kemana gitu ya. Nah, supaya nanti jangan truk yang mengangkut atau kendaraan yang mengangkut bingung mau bawanya kemana, nanti malah terlantar gitu ya. Kemudian menyediakan dukungan logistik. Ini dalam keadaan bencana biasanya itu ada cadangan logistik yang bisa dibuat seketika dan menyiapkan dukungan paramedik. Nah, jadi artinya ini adalah satu kesatuan dengan early warning system tadi. Jadi ini karena bencana ya. Kalau sudah terjadi, ini harus ada. Jangan sempat nanti kita mau evakuasi, nggak tahu di mana mau tempatnya, kemudian makan apa, tidurnya di mana, nah, gitu. Tapi walaupun sementara itu harus disiapkan semua ya. Jadi inilah dasar pemikiran membuat satu early warning system untuk mitigasi banjir ya, yang ujung-ujungnya adalah evakuasi dan penanganan masyarakat yang dievakuasi. Penanganan berarti tempat penampungannya, kemudian perawatannya dan makanannya ya. Baik. Nah, kalau kita perhatikan ya, traveling time dari banjir itu yang saya sebutkan tadi, dari tempat pengukuran di mana ada AWLR atau cara sensor untuk telemetri ya, itu bisa dari sana sampai ke wilayah permukiman yang berisiko banjir terdekat. Itu biasanya itu banjir itu punya waktu traveling time yang itu sama besarnya sama dengan T sama dengan L dibagi V rata-rata. Jadi L itu adalah jauhnya, jaraknya dari tempat pengukuran atau banjir yang di upstream tadi sampai ke tempat permukiman di downstream. Nah, jadi karena T ini biasanya itu kalau untuk sungai itu agak panjang, maka ada kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan barang-barang berharga. Itulah yang kita sebut namanya early warning system ini perlunya, supaya itu bisa sempat ya. Nah, jadi durasi ini adalah waktu yang tersedia untuk evakuasi atau menghindar. Nah, itulah gunanya early warning system. Kalau tidak ada early warning system, ini sudah sampai di dekat kita, mungkin nggak sempat lagi lari, kita sudah banjir. Nah, kejadian ini kemarin terjadi di
banjir Sungai Belawan beberapa hari yang lalu, di mana satu perumahan itu kejadian banjirnya tengah malam. Memang hujannya mulai dari sore ya. Jadi pas tengah malam jadi banjir, ya orang ada sebagian nggak sempat lari gitu. Jadi kalau ada early warning system tadi, yang hal-hal seperti ini bisa dihindari. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana telemetri itu bisa digunakan untuk memberikan warning untuk level alert tertentu. Di level tertentu itu udah warning gitu, udah ini sudah berbahaya, artinya siap-siap gitu kan. Dia sensornya bekerja ya dengan elevasi air tertentu, sensornya bekerja, di telemetrinya itu langsung disambungkan kepada speaker dan speakernya bunyi. Ini adalah salah satu cara yang sederhana untuk local warning system. Ya, jadi artinya di satu tempat yang bisa dipasang sensor seperti ini, bisa disambungkan langsung ke pengeras suara ya. Jadi otomatis dia. Jadi kalau udah bunyi begini, itu berarti muka air sungai naik gitu ya. Nah, kemudian yang saya jelaskan tadi di awal tadi ya, itu typical flood early warning system itu kira-kira seperti ini skematiknya ya. Di atas sana ada stasiun pencatat curah hujan nomor 1 ini ya. Kemudian ada stasiun pencatat muka air AWLR atau sensor deteksi muka air yang seperti telemetri tadi ya. Nah, data ini kalau zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini kan udah ada internet, ini bisa ditransmisi, dikirim dari sini ya, dari stasiun yang 2 ini, itu ada transmitternya, itu dikirim ke receiver sini, server. Nah, data dari 2 tempat ini dikirim ke server. Server ini akan bisa melakukan ini ya. Server office display data ini dibuat dalam website portal dan di bridging atau disambungkan kepada aplikasi lainnya, sehingga dari sini dia bisa kirim ke kantor pengelola bencana ya. Dari server ini masuk ke kantor pengelola bencana, dari sana di titik 4 ini ya, ini kantor nih, kantor koordinator bencana lah. Nah, dilengkapi dengan ada TV display, kemudian ada smartphone, ada laptop, PC dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam ini. Kemudian dari sini itu disebarkan ke berbagai tempat yang punya potensi resiko banjir. Resiko banjir yang tinggi di mana saja di aliran sungai tersebut. Jadi ini ada beberapa tempat ya, di beberapa tempat. Nah, harus ada tersedia satu komunikasi penghubung antara kantor ini dengan beberapa tempat yang di daerah pemukiman yang resiko banjirnya tinggi tadi dengan hati ya, sehingga dia tidak terganggu oleh signal ya. Jadi tidak terganggu dengan signal. Untuk menghindari hal tersebut disediakan hati ya. Jadi di sini disampaikan ke masing-masing tempat ini. Ini bisa banyak tempat, berapa tempat yang berisiko tinggi tadi disampaikan dari sini. Ini akan mendesiminasikan. Dia akan melakukan komunikasi kepada rumah-rumah atau kepada kelompok-kelompok yang bisa cepat menyebarkan informasi itu sehingga sempat untuk melarikan diri. Nah, ini adalah sebuah sistem. Jadi ini harus terintegrasi dalam satu manajemen sehingga ini setiap ada kejadian hujan ini harus standby semua supaya bisa berfungsi dengan baik. Jadi yang paling utama adalah di awal ini nomor 1 dan nomor 2. Jadi seperti saya katakan tadi, ini yang punya biasanya BMKG. Jadi kalau mau masuk satu sistem ini, barangkali ini di satu titik tertentu dipasang saja stasiun curah hujannya yang fungsinya adalah untuk memenuhi early warning system ini. Ini juga AWLR-nya dan telemetri sensornya pasang sendiri saja supaya dalam sistem ini sudah satu manajemen. Artinya
yang ownership-nya adalah pengelola bencana ini gitu. Ini adalah early warning system ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini adalah floodplain management. Floodplain management ini adalah ini floodplain dan daerah genangan banjir berisiko tadi ya. Ini ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk floodplain management ini. Pertama adalah reklamasi. Reklamasi itu artinya daerah yang rendah gitu ya, ditinggikan dengan mengeruk endapan-endapan di sungai tersebut, ditumpukkan ke sana sehingga itu menjadi tinggi, sehingga dia lebih tinggi dari permukaan air banjir. Itu reklamasi namanya. Relokasi pemukiman dan budidaya dari kawasan rawan banjir. Ini adalah kalau umpamanya wilayah ini ya, di wilayah ini selalu banjir dan setiap saat, hampir 5 tahun pun sudah banjir gitu, 1 tahun pun sudah banjir. Jadi kalau ini sebenarnya sudah tidak layak untuk dihuni umpamanya. Maka itu harus ada tindakan pertama adalah tindakan yang perlu dipikirkan adalah relokasi permukiman atau budidaya pertanian atau apa saja yang ada di sana. Ini sebaiknya direlokasi dan ini bisa dibuat menjadi kawasan lindung ya. Kemudian subsurface drainage atau pipa drainase dan pumping ya. Jadi artinya bisa juga di lahan-lahan tertentu itu dibikin drainase di bawah tanah. Dan drainase di bawah tanah ini tujuannya adalah untuk mendrain air supaya cepat sehingga air permukaan atau air tanah itu cepat kering dan terbuang. Kemudian ada vertical drain namanya. Untuk floodplain ini ada vertical drain, itu caranya seperti ini. Bisa bikin biopori, bisa bikin sumur resapan. Tujuannya adalah supaya air jangan lama tergenang di atas permukaan tanah. Nah, ini daerah banjir bisa dilakukan seperti ini. Nah, yang ke-5 itu membuat polder dan pumping station. Itu seperti yang sudah saya sampaikan dalam kuliah kita beberapa kuliah yang lalu ya. Nah, itu bisa dibikin dengan membuat sistem drainase yang jaringannya yang cukup, kemudian dibuang ke satu pond, dari sana di pompa. Itu adalah juga cara untuk memanage genangan di daerah floodplain. Yang keenam adalah konservasi lahan. Itu seperti saya katakan tadi bahwa konservasi ini adalah dengan cara memanfaatkan lahan ini secara optimal dengan cara menanam pohon ya, atau dengan cara budidaya tanaman sehingga ini air dari tanaman ini langsung masuk ke dalam tanah dan tidak lama tergenang di sini ya. Jadi itu adalah floodplain management. Jadi ini daerah banjirnya yang kita manage ya. Apakah dengan membuat drainase, membuat pond atau membuat pompa atau merelokasi orang yang tinggal di sana kalau memang sudah nggak mungkin, atau bisa dengan backfilling atau reklamasi, ditimbun baru resettlement kembali gitu ya. Itu floodplain management. Itu dua wilayah banjirnya. Nah, terakhir ya, ini ada bridge and culvert. Ini adalah kenapa ini bagian dari flood control atau flood mitigation, karena jembatan dan culvert ini itu adalah merupakan bagian dari jalan yang secara artifisial itu merubah karakteristik dari watershed ya. Coba perhatikan di sini. Kalau jembatan itu penghubung jalan raya ini adalah yang melintas sungai ya. Jadi sungainya dilewati oleh jalan, harus ada jembatan. Culvert adalah jalan yang melewati drainase. Jadi jalan raya ini sebenarnya adalah merupakan prasarana transportasi yang merubah karakteristik dari watershed. Jadi hati-hati bahwa kalau membuat jembatan atau culvert itu perhatikan watershednya itu mengarah kemana alirannya yang berubah gitu. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Bisa interbasin dia gara-gara jalan. Ya, bisa interbasin, aturannya dia nggak membuang ke sungai yang itu, tetapi karena ada jalan dia membuang ke sana. Kemudian
dimensi penampang ini itu harus dihitung berdasarkan perubahan yang dibuat oleh jaringan jalan tadi, ya. Karena jaring jalan itu bisa mengurangi, bisa menambah. Jadi kalau dia menambah, maka perhatikan dimensi penampang di bawah jembatan itu mungkin tidak bisa selebar yang dulu sebelum ada jalan gitu, harus dilebarkan. Jadi kalau kita tetap buat dengan standar umpamanya begini ya, karena ada kadang-kadang yang menangani jalan sama menangani sungai itu kan beda, sehingga yang jalan-jalan sendiri, yang menangani jalan-jalan sendiri, yang menangani sungai belakangan kerepotan gitu. Sama juga gitu dengan drainase, yang menangani jalan umpamanya instansi lain, yang drainase instansi lain, jalannya sudah siap, gorong-gorongnya distandarisasi semua gitu. Umpamanya 1 meter kali 1 meter, kami hanya begini yang ada sama kami katanya kan. Dia nggak tahu bahwa daerah tangkapan hujannya mau lebih luas dari yang dia buat di sana, itu dia nggak ikut perhitungkan. Nah, ini pun perlu diwaspadai ya, karena kenapa? Hal ini sering terjadi karena menggampangkan, memudahkan semua urusan, sehingga yang sulit itu adalah masyarakat yang terkena dampaknya. Ya, jangan sempat kita empang watershed, orang yang di upstreamnya susah, akhirnya dia nggak tahu penyebabnya apa, dia pikir juga karena alam gitu ya, padahal ada karena buatan manusia. Hati-hati ya. Jadi dimensi penampang ini harus disesuaikan dengan layout rancangan jalan, dan gorong-gorongnya harus sesuai dengan daerah tangkapannya. Nah, perhatikan ini yang saya sebutkan tadi, sungai contohnya ya. Ini saya bikin satu contoh yang mudah kita mengerti apa yang saya sebutkan tadi ya. Ini batas watershed yang titik-titik ini ada jalan satu memotong watershed ini. Nah, apa artinya kalau dia potong? Berarti kan kemarin itu mungkin di sini ada land flow yang bisa mengalir ke anak sungai kecil ke bawah sini. Tapi ini nggak bisa lagi karena diempang sama jalan ini. Nah, kita bikin sini jembatan. Jembatan ini kalau dulu watershed-nya adalah daerah yang di atasnya ini, ya, ini bisa di luar watershed ini datang ke sana air dari sini kemari gitu, tambah. Nah, hal-hal seperti inilah kalau ada kejadian seperti ini harus diperhatikan berapa sumbangan tambahan yang masuk ke outfall ini supaya penampang bridge-nya ini, ya, penampang ini disesuaikan dengan itu. Jangan sempat nanti kita desain seperti standarisasi seperti saya bilang tadi, itu berbahaya itu. Nah, yang berikutnya drainase juga sama. Ini saya bikin umpamanya wilayah watershed ini sudah menjadi perkotaan gitu, sehingga ini grid ini adalah jaringan jalan raya. Jadi kalau jaringan jalan raya ini seperti ini, saya perhatikan yang merah-merah ini semua saluran drainase. Bisa drainase yang ini mengambil air sebenarnya sudah di luar watershed ini, lari ke sana, ini lari ke sini, ini kan. Artinya watershed ini sudah merupakan satu watershed baru yang daerah tangkapannya sudah berubah hanya karena jaringan jalan dan drainase. Oleh karena itu, penempatan drainase apakah kemari, apakah ke sini, apakah ini kemari, ini akan mempengaruhi semua sistem tata air di wilayah ini. Nah, oleh karena itu maka jembatan dan drainase itu masuk dalam pelajaran untuk flood control. Kenapa? Karena dia mempengaruhi watershed ya. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan ketemu dalam session berikutnya. Nanti kalau berkenaan dengan drainase itu bisa di link ke deskripsi yang ada di kuliah ini berkenaan dengan drainase ya. Jadi saya kira ini pertemuan kita yang ketiga dengan YouTube ini. Mohon supaya diperhatikan baik-baik. Minggu depan saya akan buat satu assignment ya. Saya akan buat satu assignment dengan materi kuliah yang sudah kita buat ini.
Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.